padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini Jumat 20 September 2024. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Dominik PRR dan renungan bersama saya Suster Maria Magda PRR dengan bacaan diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebelum memulai permenungan kita dalam seluruh hari ini, kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat serta cinta yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami, teristimewa hari baru, nafas kehidupan dan rahmat kesehatan yang masih kami peroleh daripada-Mu secara cuma-cuma. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar pada hari ini kami mampu untuk menjalankan segala tugas dan pekerjaan kami, teristimewa segala apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Semoga semuanya demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan Dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari roh-roh jahat, Yohana istri Kusya, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema permenungan kita hari ini yakni indahnya hidup tanpa diskriminasi. Kita berbicara tentang diskriminasi. Mari kita diajak untuk melihat kembali dalam negara kita. Dulu terjadi diskriminasi yang sangat luar biasa. Untuk menempuh sebuah pendidikan itu hanya bisa dialami dan dirasakan oleh kaum laki-laki. Tetapi pada akhirnya Ibu Kartini bangkit untuk melawan diskriminasi itu, sehingga sampai hari ini kita kaum perempuan bisa menikmati pendidikan sampai kapanpun. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus, diskriminasi hampir terjadi di setiap segi kehidupan, entah itu dalam dunia politik, dalam dunia bisnis maupun dunia apapun, diskriminasi selalu ada. Bahkan di dalam tembok-tembok kebiaraan pun diskriminasi ini selalu hadir. Saudara dan saudari yang terkasih, hari ini penginjil Santo Lukas kembali menegur kita, dan Yesus sendiri mengajak kita supaya bisa menghilangkan diskriminasi itu sendiri. Yesus tidak membeda-bedakan siapa yang harus melayani Dia. Harus orang yang kudus, orang yang hidupnya baik, orang yang tidak memiliki banyak dosa yang boleh menjadi pengikut Dia, yang boleh melayani Dia. Tidak. Nyatanya Yesus menerima semua orang, siapapun yang datang kepadanya. Yesus siap untuk menerima mereka dan juga melayani mereka. Kita mendengarkan kisah hari ini. Penginjil Santo Lukas melukiskan dengan indah tentang diskriminasi yang tidak dilakukan oleh Yesus, yang tidak dialami oleh para tokoh-tokoh di dalam kitab suci. Justru hari ini Santo Lukas, penginjil Santo Lukas mau mengkritik tentang kelompok-kelompok yang dimana selalu terjadi diskriminasi itu. Hari ini orang-orang yang melayani Yesus, orang-orang yang setia mengikuti Yesus, justru dari kelompok-kelompok yang tergolong pendosa kelas atas, di mana di situ ada Maria Magdalena yang kita kenal di dalam ajaran gereja Katolik bahwa dia merupakan perempuan yang sangat berdosa. Dan pada hari ini kita mendengarkan bagaimana dia mengikuti Yesus, dia melayani Yesus, dan juga banyak perempuan-perempuan lain. Oleh karena itu, intinya bahwa di dalam kitab suci, di dalam ajaran Katolik itu sendiri tidak ada diskriminasi antara yang lebih berpuasa harus seorang laki-laki dan perempuan direndahkan martabatnya, ataukah orang yang lebih pintar, orang yang lebih pandai, orang yang memiliki harta kekayaan yang bisa seperti ini, seperti itu. Tetapi dalam kisah Injil hari ini kembali penginjil Santo Lukas mau mengkritik kita, supaya kita sendiri pun jangan sampai kita terperosok atau kita juga terperangkap di dalam kelompok-kelompok diskriminasi yang ada di sekitar kita. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadapan Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Dari istimewa jauhkanlah dari segala peperangan, pertikaian, dan juga sertailah para pemimpin agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu di seluruh dunia, agar dari hari ke hari dalam menghadapi setiap peristiwa hidupnya, mereka boleh semakin mengimani Engkau dan tetap setia mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber harapan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit. Ya Bapa, hadirlah bersama saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau menjadi tabib bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan
seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu.